tentang yang itu ya, berarti aku tuh ya. Ya, terserah. Kalian mau cerita apa? Yang penting jangan disebutin nama. Iya. Awalnya kan gini ya Mas ya, kan waktu pertama tuh aku tuh kan penjual online gitu ya, penjual online ke Hongkong kan. Penjual online. Jadi Penjual online awalnya tuh. jualan apa? Barang-barang. Online produk-produk herbal semacam kayak gitu kan. Oke, boleh lanjut. Produk herbal. Terus? Nah, aku tuh punya pelanggan di Hongkong tuh, pelanggan tetap kan, pelanggan. Saling percaya sama dia tuh, suka transfer uang, kirim barang, transfer uang, kirim barang. Nah, habis gitu kelamaan produk aku tuh sepi kan. Produk aku tuh sepi, terus tanya-tanya ke dia tuh yang suka beli produk tuh. Iseng-iseng dia punya job buat ke sana enggak gitu kan, buat ke Hongkong kan. Katanya tuh ada, bentar cina gitu kan. Nanti tak tanyain cina. Nah pas setengah jam kemudian si orang itunya tuh ngasih nomor, ini bang telepon aja, dia tuh terima job cowok katanya tuh kan gitu. Nah habis itu tuh aku tuh terus telepon si nomor itu tuh. Nah pas aku telepon kok nggak diangkat ya gitu kan. Tapi kalau chat dibalas terus tapi telepon nggak diangkat. Katanya tuh nerima visa calling katanya tuh buat di kebun di Yunlong katanya tuh gitu. Nah tapi aku telepon nggak diangkat. Nah habis itu nggak diangkat, aku tuh nyuruh pacar, karena aku kan punya pacar juga kan di sana. Lanjut. Nyuruh pacar, aku tuh punya pacar juga di sana. Suruh coba deh video call atau telepon, soalnya sama aku nggak diangkat gitu kan. Nah sama pacar aku tuh katanya tuh di video call, bilangnya tuh oh iya benar dia kerjanya di agensi katanya tuh kan gitu. Nah abis itu aku kan percaya itu dan pacar aku juga bilangnya tuh oh benar dia di agensi, di posisinya juga di Hongkong benar. Nah abis itu ke besoknya kemudian dia tuh ngechat lagi, harus beli di sini sistemnya kan bisa calling, harus bayar dulu katanya tuh kan gitu. Nah aku juga tanyain ke pacar aku tuh, katanya tuh ya udah turutin aja dulu tapi jangan gede-gede gitu kan. Bilangnya tuh 4 juta awalnya tuh ya. 4 juta. Nah habis itu tuh transfernya tuh bisa, katanya tuh bisa dicicil kan. Bisa dicicil. Nah pertama transfer 2 juta dulu. Nah habis itu besoknya transfer lagi 2 juta lagi. Nah terus besoknya lagi ditransfer 2 juta lagi. Total semuanya sih 6 jutaan sih. 6 jutaan itu juga kan hasil jual motor. 6 jutaan. Habis itu katanya tuh lanjut proses ya, cina kan. Ya kata aku tuh. Bilangnya tuh mau ada interview cina hari apa? Tanggal 28 bulan kemarin tuh. Tanggal 28 bulan kemarin mau interview. Ditunggu sampai tanggal 28 interview nggak ada. Nah habis itu lanjut bilangnya tuh interviewnya diundurin nanti tanggal 5. Nah aku tungguin tanggal 5 juga tetap nggak ada interview. Sampai tanggal 6, tanggal 7 nggak ada interview. Nah aku tanyain lagi ke si orang yang job itunya tuh, bilangnya tuh oh iya nggak jadi interview katanya tuh, cuman udah diterima aja gitu kan biar nggak ribet, soalnya lagi butuh banget. Nah habis itu ini sama ini mas, nah sama bilang mau minta uangnya lagi cina buat ID sama apa namanya tuh, sama vaksin katanya tuh. Minta uang 250.000 lah, kok minta kata kan. Nah aku tuh
Ntar aja lah kalau udah di sana kata tuh kan gitu. Kalau itu tuh. Nah terus ngabarin lagi, Mas paspornya udah ready apa belum? Aku tuh bilang tuh belum ready paspor tuh, nggak ada. Gimana mau buat paspor di sini? Apa mau buat paspor di sana? Lah kok emang bisa paspor di situ? Bisa. Nah dari situ mulai terbuka. Takutnya tuh ketipunya tuh. Dia bilangnya bisa buat paspor di situ. Nah nggak percaya aku tuh dari situ tuh aku tuh terus ngabarin lagi orang yang ngasih nomornya, sama yang ngasih nomornya tuh bilangnya tuh dia tuh udah kenal lama sama dia tuh. Udah kenal lama. Tapi udah pernah ketemu belum? Katanya sih kalau ketemu belum. Oh berarti salahnya di sini, berarti ya bener nih nipu berarti itu. Udah kenal lama tapi ketemu belum pernah cina. Nah kalau kata pacar aku mah udah pernah ketemu tapi cuma sekali katanya tuh. Loh, berarti pacar sampean tahu wajahnya dong? Hah? Pacar sampean tahu wajahnya yang menipu sampean dong? Dia tahu. Dia posisinya juga dia di Hong Kong bener. Iya maksudnya kan dia tahu gitu loh wajah penipunya itu. Tahu tapi dia nggak ngasih alamat posisi dia tinggal di mana di Hong Kongnya gitu. Tapi mukanya kelihatan kan, ciri-cirinya tahu kan? Pakai masker kelihatan dikit-dikit. Katanya tuh lebih tua, orangnya tuh genit lagi. Genit orangnya tuh laki-lakinya tuh. Keren nah juga. abis itu lanjut sama si yang ngasih nomornya tuh. Emang abang udah ngasih uang berapa ke dia? 6 jutaan kata lebih, kata 6 juta lah setelahnya gitu pokoknya. Ini mah nggak beres bang katanya tuh, masa buat paspor di Hong Kong. Nah sama si yang ngasih nomornya tuh dia tuh pengen ngebentak kan, pengen minta uangnya dikembaliin. Tapi malah diblokir nomor aku sama nomor dia tuh diblokir. Nah terus pacar aku juga ikut diblokir nomornya tuh gitu. Wah ini udah ikut diblokir. Terus? Nah udah langsung diblokir sama pacar aku juga si yang nipu itunya tuh. Terus lanjut ke besokannya tuh dia tuh akun Facebooknya tuh diganti lagi si nomornya tuh. Ganti nomor lagi, dia tuh ganti akun lagi kayaknya tuh, bilang kayak kata yang lain-lain mah gitu kan. Sampai sekarang nggak tahu, dia tuh nggak tahu kemana. Yang buat herannya tuh itu aja mas, pertama terbuka ketipunya tuh pas dia bilangnya tuh buat paspor di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan harus bayar 500.000. Nah kalau buat paspor di Indo tuh 2 juta. Nah dari situ terbuka akunnya tuh, ketipunya tuh. Awal-awalnya masih percaya aja, dia tuh bilangnya ngasih testi dari dianya tuh kerjanya begini. Posisi dia juga di Hongkongnya juga begitu sama. Tapi sampai ada video gambar. Video gambar sama testimoni itu dalam bentuk apa? Nah dia tuh dalam bentuk dia kerja di sana, tapi dia nggak nampilin wajahnya dia sendiri. Yang taunya tuh cuma pacar aku doang sih. Enggak, maksud saya testimoninya itu kan dikirim ke sampean dalam bentuk apa? Gambar, apa semuanya? Ada nggak? Dalam bentuk gambar semacam kayak dia lagi di kebun. Boleh dong gitu. Gambarnya dikirim ke saya boleh dong? Oh boleh, nanti tak kirimin ya. Boleh. Siap, lanjut. Nah, cuman pacar aku aja yang tahu wajahnya tuh. Tapi yang ngasih nomor ke aku, yang sama akunya mah nggak tahu dia wajahnya kayak gimana. Cuman pacar aku aja. Katanya tuh pacar aku juga orangnya tuh aneh. Tiap malam tuh suka ngajak video call. Loh, pacarnya sampean di video call sama dia? Tiap malam nggak berhenti katanya tuh tiap malam. Tapi sempat direkam nggak? Ada rekamannya nggak? Nah yang salahnya tuh dianya nggak ngerekam. Cuman dia pas
video call terus sama si pacar aku tuh didiemin. Dan bukan cuma satu aja Mas yang video call kayak gitu tuh, di messenger lain juga banyak, kata teman-teman Facebooknya tuh. Seorangnya tuh minta PC sek gitu kayaknya Mas, bilangnya tuh gitu. Waduh. Kok Samen bisa tahu? Tapi Samen kok bisa tahu video? Nah, waktu aku kena tuh waktu aku kena sama dia diblokir, aku tuh nanyain posting status di Facebook kan. Aku tuh kenal sama dia kok Mas, katanya tuh. Tapi dia tuh orangnya kalau ke kita cuman mintanya tuh PC set gitu cina. Dulu. Tiap malam teleponnya tuh jam 11, jam 12 malam gitu, video callnya tuh. Oke. Sebentar saya boleh nanya nggak? Boleh. Sekarang kan dia transfer Samen ke rekening Indonesia kan pastinya. Rekening Indonesia. Nah itu kan pasti ada nama dan nomor rekeningnya kan. Samen masih simpen nggak? Nama sama nomor rekeningnya masih ada. Oke. Jadi nanti foto pada saat dia kerja yang ditunjukin ke sampean, testimoni ya kan, sama nomor rekeningnya. Nanti kan kita bisa cek tuh dari nomor rekeningnya semua. Kalau ternyata teman-teman semua yang tertipu di nomor rekening itu kan kita bisa urus tuh. Jadi kita bisa buru tuh. Nama rekening itu kan kunci. Waktu itu tuh pernah ngelacak nomor rekeningnya tapi susah. Ya karena itu memang tanggung jawab polisi. Ketika kasus ada di polisi, kemudian kita lapor polisi cross check, dan uang yang bukti transfernya Samen juga masih ada, masih disimpan, otomatis kan kita bisa minta pihak bank karena itu kan data. Kalau jelas kalau ada pelakunya dan sampean kan korban. Nah, yang lapor kan harusnya sampean korban. Nah, nanti kita kumpulin kalau korbannya 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan bisa lapor jadi satu. Sehingga misalnya banknya itu BRI. Nah, di cross check gitu loh. Jadi di cross check nomor rekening ini itu tertuju di kota mana, di daerah mana kan bisa dicek. Dan berapa jumlah rekeningnya itu kan data pribadi yang bisa buka kan polisi sama bank. Iya. Karena kalau itu dibiarin kan akan dia lanjutin terus gitu. Gitu. Nah, waktu pertama saya mau transport tuh bilangnya tuh saya tuh bekerja sama agen-agen di Hong Kong, bilangnya tuh kayak gitu. Ya sekarang nggak ada masalah kan, kita mau cari nih, kita kan mau buru nih orang. Aku nggak ngerti maunya sampean cuma cerita atau kita mau buru atau bagaimana. Kalau saya dari ceritanya sampean nanti kita akumulasi berapa banyak korban lagi yang ada dan apakah rekeningnya sama atau ganti-ganti kan kayak gitu tuh. Nah, saya rekeningnya bilangnya katanya cuman itu aja. Nah, ya sudah, makanya karena sampean kan korban. Iya. Jadi kita coba, saya kontak teman saya yang di cybercrime kan. Kira-kira untuk kasus penipuan yang seperti ini kita bisa urus nggak gitu loh. Jadi kan itu kejadian perkara itu di Indonesia bukan di Hong Kong. Bisa dipahami nggak? Karena tertransfernya adalah ke rupiah. Masih dihukum Indonesia walaupun orangnya ada di Hong Kong kan. Nanti kita tunggu kalau dia mau pulang kan. Iya. Nah, kalau mau pulang kan kita tunggu. Lah, kalau misalnya ya sekali lagi kita nggak ngerti ketika ada yang dijebak dan dia mau koordinasi sama kita, ya kan? Ya kita bikin trap, bikin jebakan gitu. Makanya beberapa teman-teman kan ada yang ngejak ketemu, minta duit, diajak ketemuan. Kalau udah ketemuan gagal lah dia. Tapi kalau transfer dia berhasil terus gitu. Nah makanya kalau tadi juga ada yang ngasih informasi lagi katanya tuh ini cenah
nomor yang kemarin yang nipu aja, nah dia ganti nomor bilangnya tuh kayak gitu. Coba hubungi, tapi aku belum hubungin itu. Jadi kan, dan yang kedua adalah pacarnya sampean sudah pernah ketemu secara fisik, itu udah kunci sebenarnya. Udah kunci. Dan Hongkong tuh nggak terlalu besar sebenarnya kalau mau cari serius niat gitu. Jadi makanya Mas, kata pacar aku mau udah ketemu, bilangnya tuh di Srikandi di sana pernah ketemuan katanya tuh. Nah ya kan. Jadi sebenarnya dia masih sangat berkeliaran sekali gitu. Jadi iya sih. Jadi seperti itu ya aku nggak ngerti pacar sampean bisa diajak koordinasi apa enggak gitu. Dan kita lagi mikirin cara karena ini meresahkan gitu. Kalau Halo? Ini juga sih masih dicari tahu, Mas. Orangnya tuh aslinya orang mana, belum ketemu. Ya sebenarnya dari rekening itu loh sudah bisa. Nomor rekening. Ada yang bilang sih katanya dari Kendal, tapi ada yang bilang lagi dari Pemalang. Dari rekeningnya itu loh bisa dicek sebenarnya domisilinya dia di mana, bahkan itu gampang banget ya. Dia memang data nasabah, tapi kalau udah masuk laporan polisi ya kita minta tolong karena itu kasus polisi, ya otomatis polisi kan bayar. Lah setidaknya gini loh Mas, enggak, saya kasih tahu. Nanti tak kirimin SS-an Facebook sedianya sama rekeningnya. Saya nggak perlu, kalau Facebooknya dia bisa ganti-ganti, tapi kalau rekening itu udah kunci. Jadi kalau toh pun rekening itu kita bisa dapat data manusianya, minimalnya itu pasti kerabatnya. Kalau bukan kerabatnya, kita bisa tanya di BNI Hongkong, BRI Hongkong, apa BCA Hongkong. Bisa jadi dia bentuk rupiah tapi ATM-nya ada di sini. Dia ngambil dari sini, bisa jadi kalau nggak buat saudaranya, kalau namanya dia pribadi. Nah, nama itu kan ada tuh di rekening, atas nama siapa kan kelihatan tuh Mas. Ada namanya, kalau nggak salah namanya tuh apa ya, kemarin tuh lupa lagi ya. Nggak usah disebut, nggak usah disebut, sampean cukup SMS aja. Nanti coba kalau rekeningnya ternyata ada BRI, ada BNI, saya coba tanyakan rekan saya yang ada di yang ada di sini, ibaratnya yang untuk cover Hongkong lah. Kalau untuk cover Indonesia pasti saya harus dikasuskan polisi. Kalau toh pun orangnya di sini ya kita tunggu, karena penipuan itu jangka ini kan pidana. Jadi kita bisa bilang pidana. Dan ada chat-chat screenshotan semuanya sampai itu sebagai pembuktian. Nanti kita cari bukti banyak lagi. Jadi ini adalah jenis penipuan dan itu bisa kita perkarakan. Dari pelaporan kita masih ada 18 tahun untuk bisa ditindaklanjuti itu kejahatan itu. Dan kalau memang fix dan orangnya sama, nama rekeningnya sama, ya aku nggak ngerti nanti bikin laporan ke KJRI bisa nggak gitu. Aku juga nggak yakin sih, tapi apapun kan kita coba. Ini meresahkan soalnya, nggak cuma 1-2 ini. Dan ini berlanjut dan tidak ada tindak lanjut, semuanya membiarkan, korbannya diam-diam saja. Makanya nanti ketika ini saya upload, emang bilang banyak sama orang ini tuh yang kenanya tuh bilangnya tuh gitu, Mas. Iya Mak, iya saya bilang, makanya kita mesti susun sebuah tindakan gitu. Ya aku nggak ngerti kalau kita cuma curhat-curhat aja, cerita-cerita aja, tidak ada tindak lanjutnya dan diem-diem saja ya nggak apa-apa sih, soalnya. Tapi ini akan bakal terus. Tadi aja baru aku ketemu juga, ya sama di Yunlong, dia juga kena 5 juta. Rata-rata di 5 juta. Berarti sama ya? Iya ada, makanya aku benar-benar mau gali. Kalau masih ada semua nomornya dan ABCD-nya itu bisa dilacak. Nggak susah. Berarti jobnya sama itu, kerja di kebun juga ceritanya? Ya semuanya sama. Sama ya. Yang saya khawatirkan kan ini sindikat.
Jadi komplotan, nggak main sendiri. Gitu loh. Iya sih, kayaknya mah kayak join, kalau nomornya masih waktu pertama juga nomornya nomor Indo sih Mas. Nah, jadi kan kita nggak ngerti nih daya geraknya, tapi ini sudah, kalau nipu udah banyak banget gitu. Makanya nanti korban itu dikumpulin, karena yang lapor memang harus sang korban, nggak bisa saya. Iya. Sang korban sendiri laporan, terus ditindaklanjuti. Ya mau nggak mau kan kita cari partneran temen di polisi. Kebetulan saya ada, pengacara ada, polisi ada, cybercrime juga ada. Iya. Jadi maksud saya ya nggak apa-apa, kita keluar duit 1 juta 2 juta untuk ngurusin hal-hal yang kayak gini kan nggak ada masalah. Buat saya sih nggak ada masalah, biar dia muncul gitu. Kalau dia mau berdamai ya ayo, kalau dia nggak mau berdamai tinggal ditunggu aja di Indonesia masuk kurungannya. Gitu ya. Iya kan dia pastinya pulang. Kalau dia nggak mau pulang, dia tua di sini kan. Tua di sini statusnya juga apa? Karena kontrak, kalau status kontrak kan otomatis kan. Status kontrak itu cuma 2 tahun. Kalau statusnya dia ilegal atau overstay ya udah sampai ngoyot sampai tua dia di sini. Nah, jadi ada efek jera yang bisa kita berikan gitu. Oh iya ya. Ya, jadi apalagi ketika ketemu ada saudaranya, ya sudah, kita tuntut aja saudaranya. Kita tuntut nama yang ditransfer. Ada nilai transfer di nama itu. Kalau misalnya namanya itu ada di Indonesia, itu yang kita tuntut gitu loh. Kalau itu saudaranya dia, itu komplotannya dia kena gitu. Karena kan atas nama itu. Yang penting chat-chatnya semuanya, testimoni semua jangan dihilangkan. Kalau perlu samain print ya kan, samain cetak di buku, di kertas. Kalau HP kan takutnya HP-nya rusak, blank, nah hilang kan. Benar. Nah, tapi kalau samain sudah screenshot terus dicetak sama kertas, punya data backup file kan, kasus itu bisa kita lanjutkan terus. Dan kita cari korban-korbannya yang sama. Kalau terkumpul 50 atau 100 kan, wah kaya dia. Dan hidupnya mungkin hanya kayak gitu-gitu doang. Makanya ini kita harus selesaikan. Setidaknya dengan teman-teman sudah pada curhat ini, dia was-was pasti. Bagi saya loh ya, dia pasti was-was. Makanya kita kasih terus, kita hajar terus sampai kita bisa temukan orangnya. Buronan, kan keren. Niatnya mau kerja serius malah gini. Kok hebat banget nih, nggak tersentuh gitu loh. Anak ini kan hebat banget nih, nggak tersentuh, menipu sudah berapa banyak korban kan. Dan korbannya dia aja. Bener sih. Ya. Jadi sekali lagi Mas, jadi pekerjaan di Hong Kong untuk cowok itu harus ada majikan dulu. Kalau nggak ada majikan, jatuhnya pasti nanti overstay, pelanggaran visa. Kalau sopir itu bisa, tapi prosedur sopir kita harus jadi kayak mbak-mbak dulu. Nggak bisa langsung ambil sopir. Ketika kayak mbak-mbak dulu, udah kena kontrak misalnya kan 2 tahun, nah majikannya mengizinkan kita untuk bikin SIM. Nah itu baru kita punya SIM. Nah setelah punya SIM, nantinya walaupun kita nggak kerja di rumah tangga, dengan SIM kita, Hongkong SIM umurnya 10 tahun deh nggak salah, 10 atau 5 tahun. Cuman ya itu tahap ujiannya itu juga berat. Kalau yang kebun, rumah itu sebenarnya beberapa ada kan gitu. Cuman sekali lagi kita nggak ngerti majikan yang butuh siapa, karena job kayak gini nih ada orang yang ada di situ, yang sudah ada di situ, kemudian tetangganya atau depan rumahnya atau teman majikannya punya halaman yang luas gitu, atau punya kebun. Nah biasanya disitulah, atau justru orang-orang yang kaya rumahnya ada kolam renangnya, mobilnya 5 atau 4, punya sopir 3. Nah yang kayak gitu.
Saya ada temen Oh ya. yang kerjanya kayak gitu, dan panggilannya kalau di Facebook namanya Deplot Bay. Jadi Mas Deplot. Jadi ada, kalau Mas Rio itu jaga anjing. Jadi kerjaannya ngasih makan anjing. Kalau anjing-anjing dititipin, yang punya mau keluar negeri nggak dibawa ya dititipin, dikasih makan kan kayak gitu. Jadi ada jaga anjing gitu kan. Terus ada juga yang di kebun, ada, memang di kebun memang ada, cuman kan nggak semua. Nggak semua majikan gitu Mas. Jadi sekali lagi penting untuk mendapatkan bukti-bukti tadi, penting untuk mendapatkan nge-track. Maksudnya kita akan nge-track ini kayak gimana sih gitu loh. Terus kalau contohnya kan bisa dilihat, kalau pacarnya sampai datang ke Sri Kandi pun, kalau dia sukanya nongkrong di sana kan bisa difoto juga, sekali lewat gitu kan. Iya sih. Dilihat. Jadi itu akan langsung mengidentifikasi, tinggal kita bagaimana cara pembuktiannya gitu. Karena kan transaksinya adalah rupiah, transaksinya bukan Hongkong dolar. Kalau transaksinya Hongkong dolar lebih enak lagi. Iya. Makanya nanti tinggal dipancing transaksi Hongkong dolar atau apa. Kalau transaksi Hongkong dolar udah enak, namanya siapa, ada rekening BOC atau HSBC, langsung lapor polisi, kronologis cerita, ditindaklanjuti sama polisi, kena itu di Hongkong. Intinya depan belakang kita sebenarnya bisa kena kalau benar-benar teman-teman yang menjadi korban itu serius. Ini menurut saya udah meresahkan dan sudah banyak yang kena. Sudah saatnya dia kita bikin khawatir atau bingung. Iya benar Mas, takutnya tuh ada korban lagi pasti selalu akan ada, pasti itu. Saya garansi kalau sang korban nggak cerita, nggak ngomong kayak gini tuh pasti pelan kan. Konten kita juga lamban, kadang-kadang ada yang nonton, kadang-kadang enggak. Makanya di tempatnya Miss Juni kan begitu kencang banget kan. Jadinya semua nge-expose. Kalau kita semua nge-expose, udah dia nggak punya ruang gerak lagi nanti. Itu ya benar, betul. Penghasilan tambahannya dia mungkin bisa jadi. Ini nggak hari ini aja loh. Ini mungkin sejak 5 tahun yang lalu sudah ada. Karena teman-teman hasrat, teman-teman. Berarti kayaknya ini orang-orang lama berarti ya. Ya pastinya iya. Sudah bisa dipastikan yang sampai berani begitu itu kan memang karakter manusianya udah memang punya sifat dan mentalitas yang sudah belok gitu. Hasilnya pun juga saya nggak ngerti mau dipakai sama apa, tapi bisa gitu sebenarnya. Ya nggak ada masalah. Justru saya sangat berterima kasih kalau sampean mau berbagi ceritanya ini, biar yang lainnya jadi pelajaran. Kalau misalnya kemudian ada yang di WhatsApp, nah bisa kita main gitu, bisa kita ya main. Sih Mas, mudah-mudahan aja cepet ketemu sama orangnya itu. Ya kalau ketemu sama orangnya aku terus pukul-pukulan ya sama aja, saya juga masuk penjara kan. Tapi ketemu orangnya pun ya kita nggak bisa membuktikan kalau dia melakukan penipuan kan, ya sama aja bohong. Iya sih betul ya. Betul. Makanya kan kita mesti bagaimana punya alat bukti gitu loh, apalagi saksi. Itu aja sih, karena transaksi rupiah semua teman-teman, transaksinya rupiah semua. Otomatis kalau transaksi rupiah ya pasti yang bisa ngejar polisi Indonesia. Tapi kalau berani dia pakai transaksi Hongkong dolar, udah selesai sudah, nggak ada masalah. Bedanya di situ. Nggak apa-apa tetap, walaupun Indonesia kita coba usaha sampai sejauh mana. Yang jelas kan satu, dari sampean korbannya, sampean sudah pernah mentransfer, bukti transferan ada, nomor rekeningnya ada, nama rekeningnya juga ada, semuanya kan komplit tuh. Tinggal cari aja alamatnya di Indonesia. Kalau ternyata dia dibuka banknya itu ternyata di Hongkong, jelas banget malah. Kita tinggal buka CCTV kan.
coba ditransfer, dia pasti datang ke bank atau ATM, buka CCTV, atau mungkin dia ngambil di ATM di Hong Kong gitu kan. ATM BRI, BNI kan bisa diambil di Hong Kong, di Bank Hong Kong, tapi ada casnya. Kalau BNI sudah jelas ATM-nya di mana kelihatan, dan nomor rekeningnya itu dibuka di mana itu kan bisa dilacak. Yang penting ada pelaporan polisi, suratnya untuk ditindaklanjuti. Berarti gini ya, berarti seorangnya tuh kalau buat cowok berarti targetnya uang, kalau buat cewek berarti targetnya tuh PC, berarti kayak gitu mungkin dia tuh ya targetnya tuh. Ya mungkin dia bisa hidup dari begitu. Caranya hidup kayak gitu. Jadi kalau yang perempuan pingin ngajak cowoknya datang ke Hong Kong, nah ditipu juga. Terus kalau ada cowok sekarang yang berhasrat untuk ke Hong Kong, ya ditipu juga. Mana yang bisa dikibulin lah. Yang penting ngasilin duit. Kan bisa jadi itu. Yang terpenting pasti duitnya masuk dulu. Kalau masalah video call dan semuanya cek chat kayak gitu tuh nggak berorientasi sih sebenarnya. Tapi kalau duit cash itu kan langsung dirasakan. Ya. Cuman itu aja, cuman pernah dengar cerita-cerita dari cece lainnya bilangnya tuh kalau dia PC aku tuh cina minta suruh bukain baju, minta suruh bukain celana kayak gitu. Nah kalau setiap sudah malam tuh, kalau korbannya sudah ada nomor teleponnya kan bisa dilacak sebenarnya. Jadi kan kayak gitu, apalagi pacarnya sampean udah pernah ngeliat dia, itu kan sudah disuruh ngeliat lagi kan pastinya tahu orangnya, ciri-ciri sama karakternya. Orangnya mah emang tua banget bilangnya tuh. Tua, genit sih. Orangnya tuh genit, suka pegang-pegang. Percis banget sama di PC gitu genitnya tuh. Oh, lebih mudah lagi kan, gampang dengan tandanya kayak gitu. Berarti dipancing sama cewek aja bisa kena dia. Kalau sama cewek dia mah langsung kena nyosor. Kata yang lain-lain juga langsung nyosor kalau sama cewek tuh. Kalau sama cowok cuman bisanya tuh lewat chat aja, nggak mau ngangkat. Ya memang kerjaannya dia kali sudah dengan cara kayak gitu. Gitu. Udah, ada lagi yang sampean ingin mau sampaikan? Boleh nanti dikirim rekening. Udah mas, segitu aja. Kayaknya nanti aja Pak kirim aja, nanti aku kirim bukti rekening apapun sama dia. Nanti saya coba print. Bukti-buktinya ya. Saya coba print nanti saya pelajari. Saya posting juga nanti yang lain-lain, ada yang punya hal yang sama nggak? Saya juga posting tempatnya Miss Yuni juga, biar kalau yang merasa sama tinggal dikumpulin aja jadi satu. Iya mas. Siap wis. Ya. Sehat selalu buat sampean ya. Terima kasih atas ceritanya. Cerita sampean mudah-mudahan bisa menyelamatkan teman-teman yang lain untuk agar supaya tidak tertipu lagi. Iya mas, mudah-mudahan gak ada korban lagi sesudah ini. Siap. Oke. Ya, yuk makasih mas. Ya, sehat selalu mas. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, ini kelihatannya sudah menjadi job dan orang ini masih berkeliaran mencari mangsa, mencari orang-orang yang masih bisa dikibulin, yang masih bisa dibohongin untuk mentransfer uangnya demi pekerjaan cowok di Hong Kong. Waspada dan hati-hati, sekali lagi logikanya dimainkan, cari informasi, jangan asal transfer ya buat teman-teman. Dan yang sudah bercerita, sekali lagi dengan rasa hormat dan tidak mengurangi rasa bersalahnya, terima kasih sudah bercerita. Mudah-mudahan jadi pengalaman buat yang lain untuk lebih waspada dan berhati-hati tentang penawaran job coy-bot. Oke, tetap di channel YouTube saya dan see you the next video.